Shalom dan salam sejahtera dan selamat malam buat jemaat Tuhan. Kita sangat bersyukur karena pada malam hari ini kita masih memberikan waktu dan kesempatan untuk diri kita sendiri untuk datang beribadah kepada Tuhan. Amin, puji Tuhan. Haleluya. Buat teman-teman yang baru mengikuti online ini, kami juga mengalung-alungkan saudara untuk terus beribadah bersama dengan kami dan menikmati hadirat Tuhan serta menerima perkataan Tuhan. Amin. Dan buat jemaat Tuhan dan yang lain, saya juga mendorong saudara untuk bisa like dan share video ini supaya bukan saja saudara dan keluarga saudara diberkati Tuhan, tetapi orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang yang ada di Facebook saudara. Amin. Haleluya. Mari kita berusaha untuk like dan share. Puji Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita persiapkan hati kita untuk memberi yang terbaik kepada Tuhan. Amin. Dan saya akan berdoa untuk pemberian kita pada malam hari ini dan juga persiapan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami sangat bersyukur pada malam hari ini dan kami telah masuk ke dalam hadirat-Mu, memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Dan pada waktu ini Tuhan, kami mau memberi daripada hati kami untuk kerajaan-Mu dan ajar kami Tuhan supaya kami bisa memberi yang terbaik dalam kerajaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami juga mau mempersiapkan hati kami untuk menerima benih firman-Mu, benih ilahi yang sangat berkuasa, agar masuk ke dalam hati kami untuk kami bisa mempraktekkannya keluar sehingga kami bisa menjalankan keluar apa yang menjadi keinginan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Kami mau mempersiapkan hati kami juga mau mempersiapkan pemberian kami di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, haleluya. Saudaraku yang siman dalam Tuhan, kita langsung saja masuk ke dalam tema firman Tuhan pada malam hari ini, yaitu tentang iman. Amin. Iman itu harus digunakan dengan sebaiknya untuk melakukan pekerjaan yang Tuhan telah percayakan kepada saudara. Ini cara kita bisa menjalankan kehidupan yang layak apabila kita menggunakan iman ini untuk menjalankan keluar apa yang menjadi keinginan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin saudaraku. Dan saya langsung saja baca di dalam 2 Petrus pasal yang pertama. 2 Petrus pasal yang pertama ayat yang ketiga hingga yang keempat, bunyi firman Tuhan. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup saleh oleh pengenalan akan Dia. Yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib, dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu dunia yang membinasakan dunia. Amin. Haleluya. Jadi hari ini kita mempelajari bahwa iman di dalam Yesus Kristus, iman yang kita miliki karena pengenalan akan Yesus, pengenalan akan Dia, itu pasti akan membawa kita menuju kepada kemuliaan dan kebaikannya. Amin. Dan iman ini harus benar-benar terhasil dari pengenalan kita akan Kristus. Karena kita tahu bahwa iman timbul apabila kita memiliki pengenalan akan Yesus Kristus dan mendengar serta percaya apa yang dikatakan oleh Tuhan. Amin. Iman timbul dari pendengaran akan perkataan Tuhan. Makanya saudaraku, kita perlu mengenal Dia. Di dalam firman yang kita baca tadi, oleh pengenalan akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Amin. Di mana Ia membuat kita bisa melakukan keluar apa yang menjadi keinginan Tuhan ketika kita mengenal Yesus di dalam kehidupan kita, mengenal Dia dengan kuasanya, di mana Dia memberikan kita kuasanya untuk kita menjalankan keluar apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam hidup kita untuk menuju namanya kemuliaan dan juga kebaikan yang ada, yang Tuhan persiapkan buat kita. Saudaraku, inilah janji yang Tuhan ada untuk kita. Apabila kita mengenal Dia dan percaya kepadanya, Ia akan membawa kita kepada kebaikan. Ya, kita akan merasakan di mana kita bisa memancarkan kemuliaan Tuhan. Sehingga firman Tuhan mengatakan bahwa kita akan hidup di dalam kelimpahan, hidup di dalam kekuasaannya Tuhan, dan hidup
dengan hikmat yang Tuhan berikan kepada kita, dan mengerti tentang sifat-sifat Tuhan, untuk kita bisa mengerjakan keluar apa yang menjadi keinginan Tuhan dalam kehidupan kita, saudaraku. Jadi iman di dalam Yesus ini, kita mengerti bahwa Yesus sudah pasti akan memberikan hidupnya dan kuasanya untuk kita menjalankan kehidupan. Sehingga lewat iman yang kita miliki ini, yang berguna untuk kita membawa transformasi, bukan saja transformasi perubahan yang nyata dalam hidup kita, tetapi juga kepada orang lain yang ada di sekitar kita. Amin, saudaraku. Maka pentingnya iman. Apabila kita percaya kepada Yesus dan kehidupannya tinggal di dalam kita, sudah pasti kuasanya juga akan ada di dalam kita, sehingga kita memampukan kita untuk menjalankan keluar kuasa, kemuliaan, dan kebaikan Tuhan. Amin, saudaraku. Sehingga kita melihat satu perubahan yang besar di dalam kehidupan kita, dalam pekerjaan kita, di dalam keluarga kita, dan di dalam apa yang kita lakukan, dalam pelayanan kita. Kita melihat satu transformasi yang begitu dahsyat dan luar biasa, saudaraku. Ini dia. Jadi kita mau mengalami perubahan. Dan saya tahu bahwa sebelum kita mengenal Yesus, sebelum kita menaruh iman kita di dalam Tuhan, masa lalu kita pasti kita tahu bahwa masa lalu kita itu satu masa lalu yang terburuk dalam hidup kita. Masa lalu yang mengecewakan. Masa lalu yang tidak punya pengharapan. Masa lalu yang tidak tahu akan kehidupan kita di masa akan datang. Kita dalam keadaan keraguan. Tetapi ketika kita mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dan kita memiliki iman di dalam Dia, disitulah kita melihat bahwa adanya transformasi, adanya perubahan dalam hidup kita. Bukan saja dalam hidup kita, tetapi perubahan ini bisa membawa perubahan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin, saudaraku. Jadi ini dia, kita mengerti bahwa ketika kita mengenal Yesus, kita mengenal Dia dan kita mengimani perkataan Tuhan, maka saudaraku, kita tahu apa yang menjadi keinginan Tuhan, bagaimana kita menggunakan iman kita untuk melayani Tuhan, untuk melakukan hal-hal yang luar biasa. Ini sangat penting, saudaraku. Jadi kita perlu menjalankan keluar iman di dalam Yesus. Kita perlu menjalankan keluar iman kita ini, mengerjakan keluar di dalam Yesus. Melewat perkataan Yesus yang kita dengar. Lewat perkataan firman Tuhan. Kita akan bacakan, saudaraku, di dalam 2 Petrus pasal yang pertama, 2 Petrus 1, 5 hingga yang ke-8. Saya akan bacakan sini. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Amin. Kata kuncinya di sini adalah berusaha. Berusaha apa? Kita dengar. Dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Dan kepada kebajikan pengetahuan. Dan kepada pengetahuan penguasaan diri. Kepada penguasaan diri ketekunan. Dan kepada ketekunan kesalehan. Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara. Dan kepada kasih akan saudara, kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin, saudaraku. Iman tidak bisa berkembang. Iman tidak akan bisa berfungsi jika kita tidak berusaha untuk menambahkan di dalam iman kita apa yang dikatakan di dalam 2 Petrus tadi. Menambahkan kebajikan, menambahkan pengetahuan, menambahkan ketekunan, penguasaan diri. Semua ini ketika kita menambahkan, kita berusaha, maka kita akan lebih mengenal tentang isi hati Tuhan. Mengenal Tuhan. Iman kita semakin bertambah dan membawa transformasi. Ya saudaraku, firman Tuhan ini berkata, ya kita baca sebentar. Kita perlu menambahkan kepada iman kita hal yang berguna. Seperti pengetahuan, pengenalan akan Kristus. Mengetahui isi hati Tuhan, pikirannya. Ini cara kita mengambil bagian di dalam sifat keahlian Allah, keilahian Allah. Dan bertumbuh di dalam karakter yang baik, bertumbuh dalam hubungan di antara saudara-saudara seiman. Sehingga hidup kita dibuatnya berlimpah dan berhasil. Amin, saudaraku, tambahkan pengetahuan akan Tuhan. Amin.
Jadi kalau menambahkan pengetahuan akan Tuhan, kita tidak hanya cukup datang beribadah, mendengar firman Tuhan, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, dan kita tidak pernah mempraktekkan dan kita tidak pernah mengulang kaji firman Tuhan yang kita dengar setiap hari Minggu. Kita hanya mendengar firman Tuhan itu hanya hari Minggu dan sebentar saja. Dan kita tidak berusaha untuk menambahkan ke dalam iman kita pengetahuan akan Tuhan. Tidak pernah mengambil berusaha dengan inisiatif kita untuk mengetahui lebih lanjut tentang isi hati Tuhan. Tentang bagaimana kita mengembangkan iman kita. Saudara yang iman dalam Tuhan. Makanya kalau kita bisa bertumbuh dalam iman kita. Makanya Tuhan mengatakan bahwa Dia akan membuat kita menjadi giat dan berhasil. Maka dalam 1 Petrus 1:8 mengatakan, sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, saudaraku. Berlimpah-limpah. Tertumpah keluar. Melimpah-limpah. Kamu akan apa? Dibuatnya menjadi giat dan berhasil. Dalam pengenalanmu akan Yesus Tuhan kita. Makanya saudaraku, jika kita hanya memiliki iman dalam hati kita dan kita tidak berusaha untuk menambahkan sesuatu dalam iman kita, maka iman kita itu menjadi iman yang sia-sia. Ketika kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita imani. Yes, saudara memiliki iman. Tetapi kalau hanya setakat menjadi orang Kristen, memiliki iman kepada Yesus, hanya percaya dan tidak pernah menambahkan dalam imanmu hal-hal yang murni dari kebenaran Tuhan. Hal-hal yang baik, hal-hal kebajikan, penguasaan diri yang Tuhan maksudkan di dalam 2 Petrus. Keinginan di mana Rasul Paulus mau kita menambahkannya di dalam iman kita supaya kita bisa mengerti isi hati Tuhan dan kita bisa dibuatnya menjadi giat dan berhasil. Tidak cukup hanya percaya dengan iman. Iman itu tidak akan bertumbuh kalau kita tidak berusaha untuk menambahkan di dalam iman kita sesuatu yang berguna untuk kita kerjakan keluar kehidupan kita. Amin, saudaraku. Jadi iman tanpa perbuatan adalah iman yang tidak berguna. Makanya saudaraku, untuk menambahkan dalam iman kita kebajikan, penguasaan dan segala sesuatu yang berguna, kita harus mengerjakannya keluar. Firman Tuhan mengatakan bahwa kita perlu ada perbuatan di dalam iman yang kita percaya. Amin. Jadi iman yang tanpa perbuatan adalah iman yang sia-sia. Jadi apabila kita bertanya tentang iman yang dimiliki seorang, sudah pasti kita tidak bisa menunjukkan iman itu kepada orang lain. Contoh, kalau ada orang lain datang bertanya, sebesar mana imanmu? Kita tidak boleh ambil dalam hati kita, dalam diri kita, nah ini iman kita sebesar biji kelapa atau sebesar biji sebuah rumah atau sebesar apa. Kita tidak bisa tunjukkan. Kita bisa tunjukkan iman kita itu lewat apa yang kita kerjakan keluar. Perbuatan yang saudara tunjukkan di dalam pelayananmu. Di dalam ketika engkau menghadapi situasi sulit. Di dalam pekerjaanmu, di dalam kehidupanmu hari-harian. Dengan cara ini kita bisa menunjukkan ini iman kita. Kita bisa lakukan hal yang ini, kita bisa melalui hal yang sulit, yang sukar. Karena kita memiliki iman. Di dalam hidup kita sudah ada berlimpah-limpah penguasaan diri, maka kita memiliki penguasaan diri ketika kita menghadapi sesuatu. Ini cara kita menunjukkan iman kita. Saudaraku, iman kita dapat diperlihatkan lewat perbuatan. Dan saya percaya bahwa untuk kita mengerjakan keluar iman kita, kita tidak mengerjakan keluar dengan kekuatan saudara sendiri. Tuhan telah memperlengkapi saudara dengan kekuatannya, kuasanya, kasih karunia-Nya, hikmat-Nya di dalam hatimu, dalam hidupmu. Sehingga lewat iman ini yang kita kerjakan keluar ini, kita kerjakan dengan kuasa daripada Tuhan. Amin, saudaraku. Yakobus 2:26 mengatakan, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikianlah juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Amin. Tubuh tanpa roh, tubuh itu sudah mati dan tidak berguna atau sudah tidak ada apa-apanya. Sama dengan kita. Ketika kita percaya kepada Tuhan dan kita memiliki iman dan iman kita tidak berfungsi dan kita tidak melakukan apa-apa sebagai orang yang percaya, maka iman saudara itu bisa mati. Sama seperti tubuh yang tidak punya roh. Makanya saudaraku, bayangkan bahwa iman ini seperti yang kita baca tadi dalam Yakobus 2 ayat 26, seperti tubuh fisikal. Jika tubuh fisikal itu rohnya diambil, maka tubuhnya akan mati. Amin. Jadi kehidupan kita sebagai orang Kristen ketika iman kita mati,
maka perbuatan-perbuatan kita itu tidak pernah menyenangkan hati Tuhan. Pasti perbuatan-perbuatan kita itu sama dengan keinginan setan, iblis. Karena mereka melakukan hal yang bukan menjadi keinginan Tuhan, tetapi menjadi keinginan diri sendiri. Tanpa iman kita mengerjakan hal sesuai dengan, kita hanya melakukan dengan kekuatan kita sendiri, untuk kepentingan kita sendiri, untuk kehidupan kita sendiri. Makanya apa bezanya saudara dengan si iblis yang mengerjakan sesuatu untuk kepentingan, untuk motif yang jahat. Makanya saudaraku, hal ini kita perlu tahu bahwa ketika kita memiliki pengetahuan contoh kita memiliki pengetahuan yang kekal, kita mau hidup kekal saudaraku. Tanpa mengerjakan keluar keselamatan, tidak mungkin kita akan diselamatkan. Tidak mungkin kita memiliki kehidupan yang kekal. Sama dengan iman, harus dikerjakan keluar. Saudara dan saya tahu bahwa ketika saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara diselamatkan. Yes, saudara diselamatkan. Tetapi untuk kita masuk keselamatan yang sempurna saudaraku, itu kita perlu kerjakan keluar keselamatan. Dengan iman, melakukan keluar hal-hal yang menjadi, membawa kemuliaan kepada Tuhan yang kita percaya. Bukan hanya duduk diam dan tidak melakukan apa-apa, dan tidak mau terlibat secara langsung di dalam pelayanan dalam gereja, dan tidak mau terlibat secara langsung mungkin dalam kelompok sel, atau tidak mau berurusan dengan gereja. Hanya cukup dibaptis, hanya cukup menerima Yesus, that's all, dan tidak melakukan apa-apa. Saudaraku, iman seperti ini adalah iman yang mati, dan tidak mungkin kita akan menerima keselamatan. Saudaraku, iman kita harus disertakan dengan perbuatan yang sangat berkuasa supaya membawa transformasi terjadi dalam kehidupan kita, saudaraku. Ini dia, iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Amin. Makanya ketika kita ingin melakukan sesuatu, pekerjaan atau pelayanan yang Tuhan telah letakkan dalam hati kita, kita tidak boleh hanya menunggu dan tunggu Tuhan bekerja. Kita perlu bertindak keluar dengan iman yang ada padamu. Yang iman yang telah engkau tambahkan segala sesuatu untuk saudara kerjakan dengan kuasa Tuhan. Makanya saudaraku, kita perlu tahu bahwa oleh iman yang disertakan dengan perbuatan adalah sangat berkuasa dan membawa kepada suatu transformasi terjadi. Ia akan membuatkan kita menjadi orang yang berhasil dan berbuah dan giat dan berhasil dan membawa transformasi. Saudaraku, jadi jika kita mengatakan bahwa kita adalah orang yang beriman, tetapi kita tidak ada bukti yang kita nyatakan, makanya saudaraku, kita adalah orang-orang yang tidak aktif dan tidak produktif akan iman kita. Kita katakan kita adalah orang percaya, apa buktinya? Kita katakan bahwa iman kita besar kepada Tuhan, apa buktinya? Adakah saudara melakukan pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada saudara dengan iman yang ada dalam hatimu? Dan kita tidak dan pekerjaan saudara, kehidupan saudara tidak ada bukti sama sekali bahwa saudara adalah orang percaya, walaupun dengan mulut kamu mengaku bahwa saya adalah orang Kristen, orang percaya, tetapi tidak ada perbuatan langsung dalam kepercayaan saudara untuk membuktikan bahwa saudara memiliki iman di dalam Tuhan. Makanya saudaraku, saudara adalah orang-orang yang tidak produktif. Dan di situ kita menilai ada sesuatu yang salah di dalam iman kita. Mungkin iman kita telah mati. Makanya kita tidak melakukan apa-apa untuk membawa transformasi dan mengerjakan keluar panggilan Tuhan. Saudaraku, iman yang tidak dikerjakan keluar adalah iman yang tidak berguna. Atau iman yang kosong. Atau iman yang sia-sia. Jadi saudaraku yang seiman dalam Tuhan, kalau kita berbicara tentang iman yang tidak berguna, ini satu hal yang mungkin jarang kita dengar. Biasanya kita mendengar bahwa iman itu menyelamatkan, iman itu membawa transformasi. Tetapi ada juga iman yang tidak berguna sama sekali, saudaraku. Karena menjadi orang Kristen tidak mau melakukan apa-apa. Amin. Jadi saudaraku, pengajaran ini disampaikan untuk kita tahu dan menilai, adakah iman kita ini adalah iman yang berguna, yang bisa kita gunakan untuk kita mengerjakan keluar perbuatan-perbuatan yang Tuhan inginkan kita kerjakan.
Di dalam pelayanan kita, adakah kita memiliki iman untuk mengerjakan keluar pelayanan itu? Dalam bisnis kita, dalam rumah tangga kita, dalam hubungan kita. Karena iman itu juga berkaitan dengan hubungan satu dengan yang lain. Seperti firman Tuhan yang kita dengar tadi. Pengenalan akan Tuhan. Iman yang kita letakkan di dalam Tuhan. Saudaraku yang iman dalam Tuhan. Kalau kita tidak menggerakkan iman kita, maka iman kita pasti akan mati dan tidak akan berguna buat hidupmu hari ini ataupun kehidupan kita di masa akan datang. Saudaraku, kalau kita lihat di dalam Yakobus pasal 2 ayat 19, ingat yang ke-20. Firman Tuhan berbunyi demikian, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja. Itu baik. Amin, itu iman ya. Percaya bahwa Tuhan ada. Ada satu Allah saja. Oke. Itu baik, tetapi setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Mereka percaya tapi mereka begitu ketakutan. Oke? Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Saudaraku, dalam ayat ini kita bisa melihat bahwa kita boleh lihat bahwa memang banyak orang Kristen memiliki iman, tetapi iman mereka adalah iman yang sia-sia, iman yang kosong. Karena iman mereka itu tidak mendatangkan hasil. Tidak mendatangkan buah, tidak menghasilkan buah dan tidak produktif di dalam kehidupan mereka. Maka mereka memiliki iman tanpa perbuatan. Dan iman itu adalah iman yang mati dan kosong. Saudara percaya kepada Tuhan. Setan juga percaya. Apa bezanya saudara dengan setan? Orang yang percaya mengerjakan keluar iman mereka di dalam Tuhan, tetapi setan tidak. Mereka mengerjakan keluar apa yang menjadi kepentingan mereka untuk membinasakan kita. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, kalau kita memiliki iman dan tidak kita kerjakan keluar, perbandingannya adalah saudara dan saya. Kalau kita tidak kerjakan iman kita dalam hati kita, kita sama seperti setan. Saudaraku, jadi bagaimana ciri-ciri iman yang sia-sia? Kita belajar. Iman yang sia-sia itu adalah iman yang firman Tuhan mengatakan buta dan picik. Iman yang sia-sia. Iman yang penglihatannya rabun ataupun buta ataupun picik. Oke, yang tidak bisa, kalau kita berbicara tentang rabun itu biasanya kita tidak bisa melihat suatu benda di depan dengan jelas yang jauh, tetapi hanya melihat pada waktu yang hanya berapa meter di depan. Biasa orang rabun seperti ini. Seperti saya rabun, saya tidak bisa, kalau tidak ada cermin mata, saya tidak bisa melihat jauh. Tetapi kalau ada cermin mata baru saya bisa melihat. Kalau tidak cermin mata saya hanya melihat orang dekat. Kadang-kala saya berjalan, saya melihat orang itu saya tidak berapa kenal mukanya. Kecuali pakai spek mata baru saya kenal. Oh ini dia, namanya si E, namanya si B. Amin. Jadi sama dengan iman. Kalau kita baca di dalam 2 Petrus 1 ayat 9 mengatakan, tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, yang kita bicarakan tentang iman, menambahkan segala sesuatu. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi apa? Buta dan picik. Ataupun dalam perkataan lain, rabun. Karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan ketika pertama kali mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka imani keselamatan itu. Dan lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Dalam Alkitab versi Borneo mengatakan, seorang yang tidak memiliki sifat-sifat ini adalah rabun, malah buta, dan lupa bahwa dia telah disucikan daripada dosa-dosanya dahulu. Jadi saudaraku, iman yang penglihatannya rabun dan buta, mereka, saya katakan tadi, tidak dapat melihat gambaran yang jelas yang ada di hadapan. Mereka tidak menangkap kebenaran secara menyeluruh. Mereka hanya tahu kebenaran yang mereka terima pada waktu itu, tetapi tidak mengerti. Makanya saudaraku yang seiman dalam Tuhan, orang Kristen yang memiliki iman yang sia-sia adalah orang yang imannya itu rabun ataupun buta menurut firman Tuhan, karena mereka tidak dapat fokus kepada hal yang lebih besar. Mereka hanya fokus tentang kehidupan mereka untuk kepentingan diri sendiri. Saudara yang iman dalam Tuhan,
Orang Kristen yang memiliki iman yang sia-sia adalah orang yang hanya fokus terhadap terhadap hal yang segera. Amin. Yang apa yang dia mau segera. Kalau dia berdoa kepada Tuhan, dia mau jawaban yang segera. Oke, kalau dia punya masalah keuangan, dia mau masalah itu segera diselesaikan dan tidak mau mengalami proses di dalam iman mereka. Sehingga mereka tidak bisa mengerti kebenaran secara keseluruhan. Ini dia orang yang imannya buta dan picik. Saudaraku, jadi orang-orang yang imannya tidak berguna, mereka tidak pernah, tidak tahu bagaimana menilai kembali bagaimana Tuhan dahulu pernah mengangkat mereka, melepaskan mereka dari ikatan dosa, telah memberikan mereka keselamatan. Di mana pada ketika mereka telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dosa-dosa mereka telah diampuni. Orang-orang imannya yang buta dan picik, firman Tuhan mengatakan mereka lupa tujuan, mereka diselamatkan. Mereka lupa bahwa dahulu dosa-dosanya telah diampuni. Saudaraku, Alkitab mengatakan orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang telah lupa akan kebaikan Tuhan. Yang dimana Tuhan telah menyucikan dosa mereka sehingga mereka memiliki iman. Dimana iman yang kecil ini harus dikembangkan, harus dibesarkan, harus diaktifkan, harus ditambahkan segala sesuatu yang berguna untuk kita menjalankan keluar kehidupan kekristenan kita, saudaraku. Jadi, saudaraku yang seiman dalam Tuhan, iman kita bukan untuk kepentingan diri sendiri, tetapi untuk membawa transformasi, untuk ditambahkan supaya kita tidak hanya melihat apa yang di depan, tetapi kita melihat hal yang ada jauh di hadapan, rancangan Tuhan yang lebih besar di hadapan. Dan kita perlukan iman yang strong, iman yang kuat, dan bukan iman yang sia-sia, iman yang picik, iman yang buta, iman yang tidak punya tindakan produktif. Makanya saudaraku, kita perlu tahu bahwa tujuan kita diselamatkan adalah untuk melayani Dia dan memiliki iman yang efektif dan produktif. Ini sangat penting. Amin saudaraku, kita baca langsung di dalam Wahyu pasal 1 ayat 5 dan 6. Dan dari Yesus Kristus saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan berkuasa atas raja-raja di bumi, ini bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan, kuasa sampai selama-lamanya. Kalau kita melihat sini saudaraku, Yesus adalah saksi yang setia, bangkit dari orang mati dan berkuasa di bumi. Ketika kita percaya, maka Ia menjadi iman dalam hati kita dan hidup kita. Dan kita mengerti bahwa kita diselamatkan. Bukan hanya diselamatkan langsung masuk surga. Kita diselamatkan untuk mendapatkan kehidupan kekal yang abadi. Itu benar saudaraku. Tetapi proses untuk kita masuk ke dalam kekekalan itu perlukan proses iman. Di mana salah satu tujuan saudara diselamatkan adalah menjalankan tanggung jawab menjadi imam-imam bagi Allah. Maksudnya kita harus melayani Tuhan. Dalam apapun posisimu, layanilah Tuhan dengan segenap hatimu. Supaya iman kita bisa dibangkitkan. Amin saudaraku, ini dia. Apa yang saudara kerjakan dalam pelayanan, dalam gereja, dalam keluarga, apa saja yang saudara kerjakan itu. Supaya kita melayani Tuhan sebagai para imam. Dan juga orang-orang yang tahu bagaimana masuk dan menyembah di dalam hadirat Tuhan. Mendengar dari Tuhan, mendengar perkataan Tuhan, menambahkan kekuatan dalam iman saudara untuk mengerjakan sesuatu yang luar biasa. Katakan amin. Haleluya. Jadi iman yang tidak berguna saudaraku adalah iman yang kecil dan sedikit. Amin. Iman seperti ini sudah pasti tidak akan membawa sebarang perubahan jika kita tidak menambahkan sesuatu yang baik dalam iman kita. Apabila kita berada dalam situasi ini, ketika kita mengalami masalah yang besar, iman yang kecil ini saudaraku, sudah pasti sia-sia. Amin. Maksudnya apa saudaraku? Jika dengan iman kecil kita miliki, dan ketika kita belajar mengaktifkan iman kita, bekerja melakukan sesuatu dengan iman, dan saya percaya bahwa
situasi yang kita hadapi, situasi yang kita kerjakan, mendewasakan, membuat iman kita menjadi besar, membuat iman kita menjadi strong dan kuat. Dan ketika kita masuk ke dalam situasi yang sulit, kita akan bertahan menghadapi ujian dengan iman kita. Dan dewan iman yang besar, kita bisa bermimpi yang besar, kita bisa melakukan pekerjaan yang besar. Tetapi kalau iman kita hanya stop di sana, dan saudara mengharapkan mujizat, itu mustahil saudaraku. Iman itu harus digerakkan. Iman itu harus ditambahkan segala sesuatu yang murni, yang bermanfaat. Iman itu harus ditambahkan dengan perkataan Tuhan. Supaya iman kita menjadi iman yang strong. Apapun situasi yang kita hadapi, kita mampu hadapi karena iman kita menjadi iman yang kuat. Walaupun kita menghadapi namanya kematian, kita tetap mempertahankan kebenaran, karena iman yang kita miliki adalah iman yang kuat. Seperti Estefanus ketika dia dilempar dengan batu sampai mati, dia tetap mempertahankan imannya kepada Yesus Kristus. Makanya saudaraku yang seiman dalam Tuhan, iman yang kecil dan sedikit membuat kita hanya mempedulikan keperluan segera. Maksudnya apa saudaraku? Ketika kita menghadapi situasi masalah yang sulit, kita mau segera Tuhan tangani. Tuhan tolong. Saya ada masalah di masalah itu. Ketika ada masalah kita cari Tuhan, tidak ada masalah kita lari daripada Tuhan. Kita suka maksudnya kita datang karena kepentingan diri kita. Kita tidak pernah mau menambahkan iman kita. Seperti contohnya di dalam ibadah, setialah datang ke gereja untuk menambahkan pengetahuan dalam imanmu. Pengenalan akan Tuhan. Bukan hanya ketika waktu masalah engkau datang kepada Tuhan. Makanya ketika kita sakit, contohnya kita memiliki iman yang kecil. Kita pasti akan mencari orang-orang yang ada sekitar kita segera mendoakan kita. Kita tidak menggunakan otoritas yang Tuhan berikan untuk berdoa buat masalahmu. Makanya saudaraku, seorang Kristen yang memiliki iman yang besar, mereka akan berdoa dengan bersemangat untuk melihat mujizat Tuhan. Tambahkan dalam imannya hal yang luar biasa. Karena kalau kita menambahkan dalam iman kita hal yang berguna, kita akan melakukan hal-hal yang berguna juga. Amin saudaraku. Jadi ini dia, ketika kita benar-benar mau iman kita menjadi besar, kita harus tahu bagaimana fokus kepada apa yang dibicarakan oleh perkataan Tuhan. Bukan berkaitan dengan, bukan hanya kita berada di dalam masalah tentang makan, minum, pakaian. Itu tidak akan menambahkan imanmu. Tetapi proses hidupmu, keperluan hidupmu di masa akan datang. Apa yang saudara hadapi bukan masalah soal pakaian, makanan. Itu tidak akan menambahkan seinci pun iman saudara kepada Tuhan. Karena Tuhan katakan bahwa jika kita beriman dan kita kerjakan keluar, apa yang menjadi kebutuhan harianmu itu telah disediakan oleh Tuhan. Jadi bukan persoalannya kita tidak cukup makan, tidak cukup uang dan segala macam secara pribadi. Makanya ketika kita memiliki iman yang hebat, kita tidak akan lagi memikirkan hal-hal yang remeh-temeh. Karena kita tahu iman kita bukan mengerjakan hal yang remeh-temeh, tetapi mengerjakan pekerjaan yang besar untuk memuliakan Tuhan. Karena kita berbicara tentang kerajaan Allah, berbicara sebagai seorang imam, melayani Tuhan dan melakukan hal-hal yang luar biasa saudaraku. Kita baca di dalam ayat Matius pasal 6, ayat 31 hingga yang ke-33. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang kami akan makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Apakah akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarnya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Ini dia. Iman kita menjadi iman yang sia-sia. Tidak berguna. Kalau kita hanya memikirkan hal-hal yang
remeh. Maksudnya saudaraku, ketika kita mengerjakan keluar dan berfungsi dalam kerajaan Allah, saudara tidak perlu pikir Bapa di sorga akan menyiapkan untuk saudara. Amin. Ini dia sangat penting saudaraku. Jadi untuk kita memiliki iman yang berguna, kita juga perlu mengenal isi hati Bapa yang sesungguhnya. Karena kita tahu bahwa Bapamu di sorga tahu kamu memerlukan semua itu. Amin. Ketahuilah Allah Bapa di sorga sangat memperhatikan keperluan saudara. Amin. Sangat memperhatikan keperluan saudara. Jadi kita perlu percaya bahwa iman yang kita miliki adalah iman yang strong ketika kita mau berjalan ataupun menambahkan dalam iman kita hal-hal yang berguna di dalam proses kehidupan kita. Amin saudaraku. Kita tahu bahwa Tuhan ataupun Bapa di sorga mengerti apa yang saudara perlukan. Amin. Jadi kita perlu tahu dan kita perlu mengetahui nilai iman kita, diri kita untuk kita bisa mengerjakan keluar apa yang menjadi keinginan Tuhan. Di dalam Matius pasal 6 ayat 31 ayat 33, jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia lebih lagi mendandani kamu? Amin. Jadi kalau kita tidak mengerti bahwa Tuhan mengasihi saudara, Tuhan memperhatikan saudara. Kalau di rumput di ladang yang kita tahu bahwa kalau itu Tuhan bisa dandani, apatah lagi kita anak-anak Allah. Amin. Makanya saudaraku, kalau kita mengerti, maka iman kita akan dibangkitkan. Dan iman kita akan menjadi strong. Dan nilai kita itu lebih dari kalau kita mengerti bahwa nilai hidup kita itu lebih penting dari kehidupan-kehidupan yang ada di dunia luar. Seperti tumbuh-tumbuhan, rumput di ladang yang sementara, yang hari ini hidup dan besok layu. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, persoalannya, apakah kita semua tahu nilai kita di dalam Tuhan? Adakah kita tahu bahwa semua ini adalah menyatakan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Sebab itu saudaraku, Tuhan mau kita memandang kepada Dia dan tidak risau akan hal-hal seperti ini. Bukankah karena kita tidak memiliki keperluan, tetapi karena kita mau mengerjakan keluar iman kita. Amin. Tuhan mengerti bahwa saudara memiliki semua itu. Jangan risau. Ingat bahwa kita bernilai daripada rumput dan tumbuh-tumbuhan yang lain. Yang hari ini hidup besok layu. Apatah lagi firman Tuhan mengatakan, apatah lagi kita sebagai manusia menjadi anak Allah. Apakah kita tidak didandani oleh Tuhan? Makanya saudaraku, iman kita harus didasari di atas kepercayaan. Amin. Benar-benar mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Ramai orang Kristen imannya kosong, sia-sia. Karena iman mereka didasari oleh kepercayaan dan ajaran yang salah. Di dalam 1 Korintus 15 ayat keempat mengatakan, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah kepercayaan kamu. Dalam ayat ini saudaraku, kita boleh lihat bagaimana iman kita boleh menjadi sia-sia apabila kita memiliki kepercayaan yang salah. Dalam konteks ayat ini, orang-orang Kristen mula mendengarkan ajaran-ajaran yang lain. Percaya bahwa tidak ada kebangkitan terjadi. Mereka percaya bahwa hidup ini setakat ini saja dan tidak ada lebih daripada itu. Jadi saudaraku, bagi kita sebagai orang Kristen, bahwa kita seolah-olah kita tidak menjalankan keluar kehidupan kita dengan iman, seolah-olah kita tidak meyakini bahwa satu hari nanti kita akan mati dan kita akan berhadap dengan penghukuman dan kita juga akan berhadapan dengan namanya upah yang Tuhan berikan kepada kita. Makanya kita perlu menjalankan keluar iman kita di atas dasar yang benar, pengajaran yang benar. Bukan pengajaran yang salah seperti yang dikatakan di dalam 1 Korintus. Yang mengatakan bahwa ada orang yang percaya bahwa tidak ada kebangkitan. Makanya Paulus mengatakan bahwa apa yang kami beritakan tentang kebangkitan,
tentang Yesus bangkit. Kalau kamu tidak percaya, maka sia-sialah pemberitaan kami. Makanya saudaraku, pentingnya kita menerima pengajaran yang benar tentang keselamatan juga, tentang iman kita, tentang hal-hal yang menjadi keinginan Tuhan di dalam kehidupan kita. Makanya saudaraku, kita mungkin percaya adanya kebangkitan, tetapi kita tidak sungguh-sungguh menjalankan keluar kehidupan kita. Ramai orang Kristen seperti ini. Mereka percaya dengan iman, dengan iman. Tetapi tidak ada perbuatan bahwa mereka percaya kepada kebangkitan. Mereka tidak percaya kepada hal-hal yang akan terjadi di kemudian hari. Apa yang dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan. Makanya saudaraku, ramai orang Kristen tidak menjalankan kehidupan mereka dengan takut dan gentar di hadapan Tuhan. Karena mereka tidak mengerti. Mereka menerima ajaran salah. Ada yang menerima, katakan bahwa setelah saudara diselamatkan, saudara akan diselamatkan dan tidak perlu berbuat apa-apa. Sekali diselamatkan tetap selamat. Salah saudaraku. Ketika saudara diselamatkan, ketika saudara tidak menjalankan keluar kepercayaan iman saudara, maka keselamatan itu bisa hilang daripada saudara. Dan apa yang saudara percaya itu menjadi sia-sia. Ini dia saudaraku, iman yang didasari dengan pengajaran salah itu bahaya. Ada juga iman yang didasari dengan tradisi dan bukannya kebenaran. Di dalam Markus ayat yang 7 ayat yang ke-13 mengatakan, dengan demikian firman Allah, kamu menyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu yang kamu ikuti dan banyak hal itu lain seperti itu yang kamu lakukan. Kalau kita baca dalam peristiwa ini, Yesus menyatakan kebenaran kepada orang Yahudi. Dan mengajarnya bahwa mereka harus menghormati ibu bapa mereka. Tapi ada yang memberi alasan tentang ibu bapa bagaimana mereka perlu menjaga kebajikan orang tua mereka. Mereka memberi alasan mereka tidak dapat memberikan keuangan kepada orang tua mereka karena mereka sudah memberi kepada Tuhan. Tuhan katakan itu salah. Tanggung jawabmu adalah untuk mengerjakan ataupun menghormati ibu bapa. Dan Yesus menegur mereka mengatakan perbuatan kamu ini tidak menghormati ibu bapa kamu dan hanya mengikuti tradisi kamu. Dan banyak lagi contoh-contoh bagaimana bangsa Yahudi ini, orang-orang Yahudi dan ahli-ahli Taurat, orang Farisi ini hanya mengerjakan keluar tradisi mereka, tidak mengerjakan kebenaran. Sama dengan kita sebagai orang Kristen. Kita tahu bahwa kita orang Kristen, kita tahu bahwa kita telah diselamatkan. Tetapi kita tidak mengerjakan keluar keselamatan itu datang ke beribadah setiap minggu, di mana Tuhan menuntut saudara untuk datang beribadah. Kuduskanlah hari Sabat untuk datang beribadah, menyembah Tuhan bersama-sama. Tetapi karena tradisi saudaraku, kita hanya kena tradisi dan pengajaran yang salah. Kita hanya datang beribadah pada waktu Paskah, hanya Paskah karena kita tahu bahwa Yesus memperingati hari kematian Tuhan Yesus, kita datang Paskah. Kemudian Christmas dan acara-acara yang besar lainnya. Dan selain daripada itu saudara tidak minat langsung datang ke gereja. Saya ingin memberitahu, iman saudara didasari tradisi. Pemahaman yang salah, kebenaran yang salah. Iman seperti ini tidak akan pernah bertumbuh dan tidak akan pernah melakukan hal-hal yang besar. Apa yang Tuhan ingin kerjakan dalam kehidupan saudara dan saya. Makanya saudaraku, iman tidak berguna. Menjadi sia-sia, kosong, picik, buta. Karena kita mendasari iman kita dengan pengajaran yang salah. Dengan tradisi-tradisi yang ada. Ada orang katakan begini, tidak perlu datang ke gereja, cukuplah saya dengan Tuhan secara pribadi di rumah. Cukuplah saya tidak ke gereja, tapi perpuluhan saya jalan. Saudara, itu salah. Tuhan mau kita mengerjakan keluar. Di gereja memerlukan saudara untuk melayani. Di gereja memerlukan saudara untuk memberikan idea-idea bagaimana untuk kita mengerjakan keluar pekerjaan Tuhan yang besar. Membawa transformasi bukan saja dalam hidup kita, tapi kepada orang-orang yang ada di luar sana. Makanya kita perlu iman yang strong, iman yang kuat. Bukan iman yang picik, yang salah, yang kosong dan tidak ada apa-apanya. Iman yang iman yang tidak pandai berkembang. Saudaraku, mari kita selidiki hati kita. Sejauh mana imanmu telah membawa transformasi kepada orang sekitarmu dan dalam hidupmu secara pribadi. Ini menjadi pertanyaan kita pada malam hari ini. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami sangat bersyukur Tuhan pada malam hari ini Engkau mengajar kami bahwa tentang iman yang tidak berguna. Iman yang tidak berguna adalah iman yang kosong, iman yang sia-sia, iman yang menerima pengajaran yang salah, iman didasari oleh hal-hal yang salah. Tuhan, hamba berdoa
supaya kami mengerti bagaimana kami mengerjakan keluar iman kami. Menambahkan dalam iman kami hal-hal yang berguna. Untuk kami bisa melihat jauh ke depan. Bukan hanya melihat apa yang ada di depan mata kami. Bukan hanya melihat hal-hal yang lain seperti kebutuhan makanan, minuman, pakaian. Nah, saya tahu dan kami tahu Tuhan itu sangat penting buat kami. Tetapi Engkau berkata bahwa semua itu dicari orang-orang yang bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Karena Engkau telah menyiapkan segala sesuatu yang kami butuhkan. Oleh Tuhan, kami perlu mengerjakan keluar iman kami. Kami berdoa supaya iman kami benar menjadi iman yang strong. Tanpa iman, maka kepercayaan kami, hidup kami adalah sia-sia. Sama seperti tubuh tanpa roh. Oleh itu Tuhan, mari hamba berdoa buat kami semua yang ada pada malam hari ini. Kami akan bangkit mengerjakan keluar apa yang ada dalam iman kami untuk melihat hal yang luar biasa yang Kau kerjakan. Bukan saja dalam kehidupan kami, dalam pekerjaan, dalam keluarga, tetapi di dalam pelayanan kami dan memajukan kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua, berkati umat-Mu yang ada pada malam hari ini. Di dalam nama Bapa, Anak dan Kudus, hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan, amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.